Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirunal kiram, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah Maghrib Isya, jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah itu akan senantiasa diberikan keberkahan dalam hidupnya. Dan tanda keberkahan hidup itu bila kita bersyukur adalah Allah akan senantiasa membimbing hati kita untuk selalu mengingat nikmatnya. Dan buah daripada mengingat nikmat Allah adalah senantiasa melakukan yang terbaik, melakukan segala apa yang Allah cintai, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buah dari ketaatan ini adalah sebagai bukti syukur kita, maka Allah Subhanahu wa taala seiring ketaatannya kita, segala dosa dan kehilafan yang telah kita perbuat, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, Allah akan senantiasa menghapusnya. Dan bahkan di akhirat kelak, kalau Allah memperlihatkan seluruh rekam jejak perjalanan hidup kita, dan kalaupun kita melihat dan menyaksikan bahwa di antara sekian banyak perbuatan yang telah kita lakukan di muka bumi ini, ada juga yang kita lihat buruk, sehingga akhirnya kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Tidak perlu kamu menundukkan kepalamu seperti itu. Saya tahu kau malu, tapi bersyukurlah kamu, karena hanya aku dan engkau yang melihat kesalahanmu ini. Tena jana ku pacini kang asing mulai Nabi Adam sanggina ya umat paling ribokoa. Itulah orang-orang yang senantiasa bersyukur selama ia hidup. Dosa-dosanya Allah akan ampuni, dan bahkan Allah sudah melupakannya karena melihat hamba-hambanya senantiasa berada di atas jalan kebenaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita hadir dalam pengajian kali ini, maka sungguh ini juga adalah bagian daripada bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengajian juga adalah bagian daripada perintah yang mesti kita indahkan dalam kehidupan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, ya, tanpa terkecuali. Pada pengajian kali ini insyaallah tema yang akan kami bahas adalah terkait tentang tadabbur daripada surah yang terdapat dalam juz 30, yaitu surah Ad-Duha. Surah yang menerangkan bahwasanya sehebat apapun kita ini sebagai manusia, apakah karena ia seorang pejabat atau profesinya seorang guru, seorang buruh, seorang pedagang, atau apapun dia, pasti dan pasti selagi hidup di dunia tidak akan terlepas dari yang namanya cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bertanya apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya nanti di hari kemudian, itu terbebas dari segala permasalahan hidup? Tentu jawabannya tidak. Andai beliau tidak menghadapi masalah seperti halnya kita ini, maka tentu surah Duha tidak turun kepada Nabi sebagai berita gembira dan sekaligus hiburan atas duka dan kesedihan yang beliau alami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu mengkaji ayat Allah ini adalah suatu kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis sebagai gambaran bahwa jika kita ingin tahu seseorang itu termasuk seorang muslim yang baik di mata Allah, walaupun sekiranya di hadapan manusia orang itu dianggap hina mungkin karena dibilang orang biasa ji, bukan dari kalangan pejabat bangsawan, dia miskin, tapi belum tentu dia hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana tolak ukurnya? Kata Nabi, orang yang terbaik itu, maka beliau menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah manusia yang terbaik di mata Allah dan Rasulnya dan seluruh penduduk langit di atas sana, yaitu man ta'allamal Qur'an. Man berarti siapapun dia. Man dalam arti apapun profesinya. Man dalam arti dari kalangan mana saja ia, selagi ada iman di dalam hatinya, khususnya beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, maka ada peluang baginya untuk menjadi manusia yang baik. Caranya adalah ta'allam Al-Quran, papilajari anjo Qur'ana, nampa pun nalebat nusing ilmuna wa 'allamahu, ajarkan kepada orang lain. Makanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau selalu bermajlis ilmu dengan Nabi, baik di masjid ataupun di mana saja, pun neroto nanggap keutamaan baturi balla nanju ilmu nagappai baturi nabiya, iya nabagetongi mangir keluargana, najarantongi mangir beinin na anak-anakna, supaya apa? Menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dan saya kira insya Allah peluang ini akan mudah kita raih selagi ada kesungguhan di dalam hati dan tentu dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak Allah muliakan orang yang belajar Al-Qur'an. Karena prosesnya mempelajari Al-Qur'an itu bisa kita katakan membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Kita ambil contoh kecil saja, mungkin riolo tuntanja nak rungka termasuk nekke punna eroki belajar ngaji niat tongku taing bele pengajiannya sehingga tenana jampangi bela ya rekam mani pokokna anjo kuranga paralli ko bapilajari sehingga mana tena sapeda ni buan jinjo gensia ajab pabangking. Demi apa? Demi mempelajari Al-Qur'an. Dan kalau di zaman sekarang kita melihat bahwa ada yang istimewa dalam hidup kita. Apakah cara sholat kita sudah baik karena bacaan ayatnya baik dan benar? Ketahuilah bahwa apa yang telah kita perjuangkan di masa lalu itu ada hasilnya. Salat kita menjadi baik karena baca Quran kita itu baik. Kalau orang tua kita ikut memperoleh kemuliaan, maka ketahuilah bahwa itu adalah bagian daripada berkahnya Al-Quran. Tidak sedikit orang belajar Al-Quran, mau dia remaja, lebih-lebih kalau dia masih anak-anak umur 5 tahun, karena belum menginjak usia balik, maka hadiahnya tidak diberikan kepada anak itu, tapi orang tuanya yang dikasih, karena orang tuanya itu yang mengajari anaknya supaya cinta Al-Quran. Toto anak ni palampar di Mekah, padahal anaknya berprestasi. Iya. Kita ambil contoh, beberapa waktu lalu ada seorang anak hafiz Quran, umurnya 5 tahun. Ya, ini adalah sebuah prestasi. Ingkana ngalle hadiana, toto anak ni palampar di Mekah. Di tempat lain ada juga anak-anak yang sebaya dengan itu mempelajari Al-Quran sehingga menjadi anak yang diistimewakan di tempat belajarnya. Ini palampar di Makkah sanging gurunna. Ya, luar biasa. Inilah berkahnya kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka dalam surat Duha Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada baginda Rasulullah, Wadduha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi dan gelap gulita. Duha kalau kita lihat ini adalah merupakan gambaran waktu di mana bumi ini mulai terlihat terang benderang, ya. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini itu adalah merupakan perumpamaan dari petunjuk agama, ya. Jadi kalau orang mau ditahu apakah dia itu sudah memperoleh hidayah dan petunjuk agama, maka hidupnya itu akan senantiasa menemukan jalan yang baik. Kenapa? Nasabab pacini na singaraki. Iya. Asisalen tu pun nama lampu, gasin topi tilap polapoi. Nasabat tena cahaya. Iya.
Ini adalah gambaran bahwa ketika manusia itu menyadari bahwa hidayah Allah telah ia ambil dan dia laksanakan, maka dia tidak akan tersesat dalam menjalani hidupnya. Ya, nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadurrukum man dalla izah tadaitum. Te namun tu tahu niya akulle an sesatkan ko izah tadaitum, kalau benar-benar engkau sudah memperoleh petunjuk. Ibarat ada orang yang pulang di kampungnya, dan orang yang kembali ke kampung itu biasanya hafal betul arah jalan pulang untuk bisa sampai ke rumahnya. Kapan dia ketemu dengan seorang, misalnya minta maaf, supir taksi, mungkin supir taksinya bukan sengaja mau menyesatkan, tapi nirang kelilin rum, iya, sehingga dia dengan mudah memberikan teguran. Angapa noneramaan rini kuising anak kepunerotom tetere ambatu nia jauolwana pintas, angapa namangken noirong akil kelilin. Nah, inilah gambaran orang yang betul-betul mendapatkan hidayah Allah. Jadi sehebat apapun makhluk yang dilaknat Allah itu mau menyesatkan manusia, kalau benar-benar hidayah itu masuk ke dalam hati, kita dengan mudah akan segera kembali menuju jalan yang benar. Wal laili iza saja, dan apabila malam telah sunyi dan gelap gulita. Ini adalah gambaran dan kondisi di mana manusia bila datang waktu dia diuji oleh Allah. Nisare ujian berupa hati yang bergoncang. Ya. Dan perlu kita ketahui jamaah sekalian, kalau Allah ingin memudahkan proses perjalanan hambanya itu masuk surga, bukan hanya melalui perasaan bahagia karena bisa membantu orang. Iya, ini mau tahu bahagia pun nami mantau beriman dan acini para narupa tahu terlepas ke beban nasabat nabantu. Itu juga jalan menuju surga. Tapi ada juga jalan menuju surga yang harus dilewati dengan perasaan yang berguncang. Nah, kan Allah Ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah nukanan jentama kari suruga sandat lumulumuna walamma ya'tikum masalul lazina khalu min qablikum, padahal tena panambatto tasere-sere jo pacoban Allah Ta'ala kamayatum lebat nasareyangi dari umat reoloa. Ya, jarinakan Allah Ta'ala dari perihal pacobaya, ya punan lo nu kasih kini kana ya goncangan hati, apakah karena keluarga meninggal, kerabat meninggal, dan musibah-musibah yang lainnya yang membuat hati itu bergoncang. Ketahui, boleh jadi Allah telah menskenario proses perjalanan hidup kita agar bisa dengan mudah sampai ke dalam surganya. Apa itu rentetan ujian yang mesti kita lewati jamaah sekalian bila kita ingin dimudahkan masuk surga? Masathubul ba'sa, ini yang pertama. Akan diuji dulu dengan ujian yang ringan, ba'sun. Ya. Pernah tahu Arab kebiasa? Nah, nia bos rici. Nah, sementara abangi tawa. Dengan mudah dia melewati hujan rintik ini. Dia berkata la ba'sa, yang artinya tidak ada masalah. Ya, la ba'sa itu diambil dari bahasa Al-Qur'an yang berarti ujian yang ringan. Jadi kalau kita anggap ini adalah sesuatu yang mudah kita lewati, maka orang Arab bilang la ba'sa. Ya. Kalau lolos dengan ujian yang seperti ini, siap-siap menuju rentetan ujian yang lebih berat di atasnya. Ad-darra'u, yaitu musibah berupa sakit.
Ya, misare setori kareng Allah Ta'ala garing solana nani pak lomo-lomo proses nantama surga. Dilewati dengan sabar, sabar menghabiskan banyak uang untuk berobat, menghabiskan tenaga untuk merawat orang tua yang sakit, maka siap-siap ujian berikutnya, wazulzilu, hatimu selanjutnya akan digoncangkan. Mungkin kemarin dia masih hidup dan bernapas ketika kita merawatnya. Bahkan ni sompo me puing nasaba ero injek yang bahagiakan sebelum namate ni sompo ri Masjidil Haram kamatongan yo pengapia baktina Uwais Al-Qarni Maryam makna na sompe makna mari Makkah untuk nabayakan makna sebelum namate. Tapi setelah itu hatimu besok pasti berguncang. Kenapa? Karena kau melihatnya sudah tidak bernyawa. Kau melihatnya sudah terbujur kaku, pipinya sudah dingin, dahinya mungkin juga sudah berkeringat. Tapi itu syukuri, boleh jadi bagian dari tanda husnul khotimah. Karena salah satu tanda husnul khotimah kata Nabi, ketika engkau melihat di antaramu meninggal dunia, dia terbujur kaku karena sudah terpisah ruh dan jasadnya. Kau lihat ada tanda seperti basah di dahinya, maka itu bagian dari tanda hidupnya berakhir dengan kebaikan. Dipersaksikan oleh tetangga, depan rumah, belakang rumah, sebelah kanan, sebelah kiri rumah, orang yang baik. Kata Nabi, mamata fasyahadahu arba'atun bi khairin dakhulal jannah. Siapa yang mati lalu dipersaksikan oleh orang 4 saja mengatakan dia ini orang baik, insyaallah dia adalah ahli surga. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dirasakan Nabi ketika melihat satu demi satu orang tercintanya itu meninggal dunia? Amma na moterang watun nenji umur 5 tahun. Ingka bajina Allah Ta'ala teter tonji nakiringan panyambe kakek nasing Abdul Muthalib. Tapi tidak lama Abdul Muthalib mengasuh nisambeng senri purinana Abu Talib. Ia minne tahu paling barani Allah wangi sikamma tahu barani anggang gedak biak. Tapi ternyata umur beliau juga tidak lama, sehingga diibaratkan Nabi selama dia bergantung di atas ranting karena bergantung kepada keluarganya agar dilindungi karena dia sudah yatim, akhirnya ranting itu pun patah dan satu-satunya tempat bergantung untuk dilindungi hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibimbing oleh malaikat Jibril, dan Jibril berkata kepadanya pada ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad teko jampanginyo na kanaya sumpahin tu kafir kang kanaya nabokoy mo Allah Ta'ala reniya na mo terangasen tunia kanungai. Ya anjo waktu memang termasuk tawan parisi nyawana Nabi watun nama jarana kukang porena na tonji jarana mi tau ta parisi nyawana pun na porena yang mantonji poing ang hardiki. Iya ampaka pakkanaiki inaya anjo porena na nabiya bayaninna saribatan na bapakna. Ia mi antu Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Apa nakana bayaninna Abu Lahab mangir nabita wattunna monacini anjo Nabi Muhammad tinggal seorang diri, ya Muhammad inna rabbaka qad qalalak. Muhammad anjo karaennu betul-betul niat mau kona bokoi, atau dalam arti tena mona poduliku ya butina sikamma iya tunungaya sikamma iya keluarga biasanya selama anne andampingi ko alindungi ko tenasem ni
Ya. Tapi Allah dengan maha kasih sayangnya, dengan rahmatnya memberikan motivasi dan penyemangat kepada Nabi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu, apalagi kalau mengatakan tidak memperdulikanmu. Ya, kalau kita hayati ini kata wadda aja mas kalian, yang berarti meninggalkan, ini mengandung makna meninggalkan, tapi boleh jadi ada kesempatan yang meninggalkan itu akan kembali lagi bertemu. Saya beri contoh, kalau orang pergi haji lalu melakukan tawaf, nah, sebelum pulang ke tanah air ada tawaf namanya tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Tapi perpisahannya bukan berarti perpisahan selamanya, tapi boleh jadi kalau Allah menakdirkan tahun depan atau waktu berikutnya ada lagi kesempatan untuk datang ke situ. Kalau Allah menghendaki, itu namanya wadda, meninggalkan, tapi masih ada kemungkinan kesempatan untuk bertemu lagi. Tapi kalau dikatakan kola, ane tena mentomon ne harapan kan anak asibuntul kita, ya makanya bahasana sumpai kanjo Ummu Jamil mangiri Nabi Muhammad, inna sahibaka qad qalalak, anjo karenu tena mentomon namumbah. Iya, itu menurut Ummu Jamil istrinya Abu Lahab. Tapi langsung ditepis oleh Allah dengan firman-Nya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Ayat ini kalau kita resapi jamaah sekalian, seakan-akan mengajak kita untuk merenungkan bagaimana nanti indahnya kehidupan akhirat. Akhirat tidak ada lagi perselisihan, apalagi dibilang hati yang bersedih. Kalau memang nanti di akhirat menjadi penghuni surga, iya. Jadi orang yang menjalani hidupnya baik senang maupun susah, susah karena diuji dengan kesedihan, maka orang yang mengenali dunia akan senantiasa bersikap terhadap dunia dengan hati yang lapang. Man arafad dunya hanat alaih. Siapa yang mengenali dunia dengan baik dan benar, maka dunia ini akan ringan baginya, ringan menghadapi cobaan, ringan menghadapi goncangan hati bila mana diuji dengan kehilangan keluarga yang tercinta. Kenapa? Walal akhirah khair. Di akhirat nanti tena insyaallah dikasihkan jadi karena kesedihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam satu riwayat diceritakan, karena ayat ini telah sampai kepada Nabi yang mengatakan bahwa akhirat akan lebih baik daripada dunia yang saat ini kita jalani. Ketika malaikat maut datang menjemput Nabi Muhammad, walaupun di sekitarnya istrinya Aisyah dan keluarga yang lain berlinang air mata karena merasakan kesedihan akan kehilangan sosok Nabi Muhammad, tapi kalimat yang keluar dari lisan Nabi setelah tahu bahwa akhirat itu jauh lebih baik? Beliau dengan mudah mengucapkan kalimat, saya lebih memilih untuk pergi ila rafiqil a'la, kepada Tuhanku yang maha tinggi. Kenapa? Dengan kembali ke sana rasa sakit akan berhenti. Dengan kembali ke sana kesedihan
tidak akan dirasakan lagi. Kalau yang kembali ke sana membawa amal soleh. Tapi kalau yang kembali ke sana membawa dosa, dan yang kedua membawa lagi musuh, nampak keluarganya pun namusui. Nah, di sana sebenarnya puncaknya kesedihan. Kalaupun di dunia sudah sedih, itu sedihnya hanya setengah sayap nyawa. Kalaupun di dunia dia adalah seorang pengusaha, tapi pengusaha yang tidak kenal Allah, sombong, tidak mau berdoa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, tidak mau beribadah kepadaku, mentang-mentang sudah punya ini dan itu, nanakana ya ribawana dengan mudah punani asem munne dan apa itu sambayan. Nah, ini adalah ucapan yang keluar dari lisan orang yang takabur, keluar dari lisan seorang manusia yang bernama Fir'aun di masa Nabi Muhammad, di masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, sik nampak pisike di nisare kerajaan dari Allah Ta'ala, nanakana mau mangeri halayak ramai, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Sehingga akibat dari kesombongannya, akhirnya Allah mencari cara bagaimana supaya manusia ini akhirnya mengakui dirinya sebagai hamba. Ya, dari pelajaran mengirikat tingasing, ya apalagi dunia ka mutakalupa mangirikarin gara-gara nisare papinyamang nanakana tena mo matu-matunan yun ikanay aku siang nasabag kugap pangasing. Hati-hati, Allah akan cari cara bagaimana supaya akhirnya kau akan mengakui dirimu itu lemah. Fir'aun sudah rasakan nitalang ngampi di tangan tampara nganam pero nakui kalian nang kana teka rain. Iya, tapi sungguh itu adalah suatu kezaliman yang sudah melampaui batas, karena Fir'aun adalah manusia yang begitu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, saking tenana nairo ni sambenga jari raja yuzabbihuna abnaahum, nasoro sambalyase anak burania punania lasu, wa yastahyuna nisaahum, mingga punna anak bayi lasu nakana pasam mitallasa nasabatena jasallan nasambiyang. Iya, nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ketahuilah wahai Muhammad dan siapapun termasuk kita ini yang selalu membaca Al-Quran. Ya, kata ulama, jangan hanya berkata bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sehingga kalau menemukan kalimat dan kelak pasti Tuhanmu. Jadi jangan mengatakan Tuhanmu itu dalam arti Tuhannya Muhammad, tapi Tuhannya kita semua. Karena kita ini juga selalu membaca Al-Quran sebagaimana Nabi membacanya siang malam. Jadi lawan bicaranya Allah di sini bukan cuma Nabi Muhammad tapi kita. Apa kata Allah? Allah kelak akan memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas. Orang yang akan puas di hari kiamat adalah manusia yang telah melihat hasil daripada kesabarannya ketika hidup di dunia. Sabar menjalankan ibadah sholat, sabar mendidik keluarga supaya dekat dengan agama, sabar mengorbankan biaya pendidikan untuk anak. Maka apa kata malaikat nanti kepada calon penghuni surga ketika sampai di akhirat? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan dan kesejahteraan bagi kalian karena kalian telah menjadi hamba-hamba yang mampu bersabar menjalani kehidupan di dunia. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari apa yang kami nasihatkan pada malam hari ini, maka tentu
bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang mengalami nasib bahagia di dunia sebagai buah dari kesabarannya. Siapapun kita, apalagi kalau Allah menakdirkan di antara kita ada yang yatim, masih kecil ditinggal pergi oleh bapaknya, ibunya. Tapi kalau dia menjadi hamba yang sabar, sungguh-sungguh mempelajari agama Allah, tunggu janji Allah. Allah akan selalu memberikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti contoh yang dialami oleh seorang wanita yang juga ditinggal pergi oleh suaminya sementara anaknya belum lahir, suaminya sudah meninggalkannya. Inai anjo nikana Hanna. Siapa itu Hanna? Istri dari orang soleh yang bernama Imran. Karena orang soleh bertemu dengan wanita soleha, maka dia digerahkan anak yang soleha yang bernama Maryam. Bagaimana Maryam menjalani proses pendidikan walaupun orang tuanya sudah tiada? Ketika beliau menjalani proses pendidikan, karena sungguh-sungguh ibunya mendidiknya, merawatnya walaupun tanpa seorang suami, dia mencarikan guru terbaik untuk anaknya. Inai anjo Nabi Zakaria. Apa buah dari kesabaran seorang anak yatim yang belajar walaupun tidak ada lagi bapaknya? Nakana Allah Ta'ala di Qur'an, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali ini sang guru Nabi Zakaria mendatangi muridnya Maryam di tempat belajarnya yaitu mihrab, wajada indaha rizqa, selalu menemukan ada saja rezeki yang tidak ditahu dari mana. Jai buah-buahan tetanang anjen dari meja belajar na Maryam. Ini kutak nangin makna sebagai tuan rumah akan atina tungkus sing ngiran. Ya, dan yang mengherankan kata Zakaria, buah yang ada di situ adalah buah yang tersedia padahal bukan musimnya. Ya, misalnya pun nanyin tatalaya buah apel. Nakana Zakaria ngapa nak kule ni apel na tewat apel anne. Punna anggur anjen tatala nakana Zakaria ngapa nak kule ni anggur na tewat anggur anne. Apa jawaban dari anak soleh ini ketika ditanya? Haza min indillah. Ketahuilah bahwa ini pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya jemaah sekalian, ya, serumit apapun hidup, karena ada ujian dalam hidup, kalau dihadapi dengan sabar dan disertai dengan kesungguhan untuk senantiasa dekat dengan Allah, maka yakin Allah akan senantiasa memberikan sesuatu yang membahagiakan kita, yaitu rezeki yang banyak. Ada keluarga yang menyayangi, walaupun keluarga ini meninggal ada yang menggantikan, dan semua pasti Allah datangkan karena Allah melihat kesabaran dan kesungguhan dalam hati kita dalam menjalani kehidupan ini. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, mungkin inilah nasihat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Maghrib Isya kali ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Hadallahu iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.